البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang kisah apa itu? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Tayyib. Falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan itu setelah dia. Kenapa? Karena dia sebagai teladan di situ dan dia yang menyebabkan apa? Orang bersemangat untuk melakukan itu, atau dialah yang mengajarkan itu. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan man da'a ila hudan kana lahu ajruhu wa ajru man amila bih. Barang siapa mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia mendapatkan pahalanya dan dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya tadi. Karena dia sebagai penyebab dikerjakannya kebaikan tadi, maka dia terus mendapatkan pahala. Ini kebaikan dari Allah Ta'ala kepada para hamba. Tayyib. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi tanpa berkurangnya pahala mereka sedikit pun. Bukanlah pahala mereka dikurangi diberikan kepada orang yang berjasa tadi, tetapi apa? Allah yang memberikan pahala kepada orang tadi. Orang yang beramal dia pahalanya sempurna, sementara apa? Allah memberikan pahala dari sisinya untuk orang yang memberikan contoh yang baik tadi atau mengajarkan kebaikan tadi. Ini adalah karunia Allah kepada orang tersebut. Kenapa? Allah Ta'ala telah mengatakan la yakhafu dzulma wala hadma. Allah tidak mereka orang yang datang membawa kebaikan di dunia, di akhirat nanti tidak perlu takut akan dikurangi pahalanya ataupun dirugikan. Pahalanya dikurangi atau apa? Dosa orang lain diberikan pada dia, tidak perlu takut itu. Allah Ta'ala telah berfirman ya ibadi la dzulmal yaum. Di dalam apa? Hadis qudsi, wahai para hambaku, tidak ada kezaliman pada hari ini. Maka Allah Ta'ala memberikan pahala dari sisinya tanpa mengambil pahala dari orang-orang yang mengikuti orang tadi. Kemudian sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang jelek, kata sebagian ulama, oh ini berarti ada bid'ah di dalam Islam. Buktinya apa? Ada sunnah jelek di dalam Islam. Berarti apa? Bid'ah yang baik pun ada. Kita katakan bukan seperti itu pemahamannya, tapi apa? Fil Islam maksudnya adalah di dalam syariat Islam orang ini melakukan perbuatan yang jelek. Bukan berarti Islam mengajarkan kejelekan tadi atau apa? Sebagaimana Islam mengajarkan kejelekan, Islam juga mengajarkan bid'ah hasanah, bukan demikian. Tetapi fil Islam maksudnya adalah dilihat dari syariat Islam amalan ini adalah jelek. Bukan menghidupkan sunnah yang jelek dalam Islam seperti pembahasan yang sebelumnya. Tetapi apa? Di dalam sudut pandang Islam, di dalam syariat Islam memang dinilai amalan ini adalah amalan yang jelek. Maka apa? Kana alaihi wizruha, dia akan memikul wizr. Wizr secara bahasa adalah siqal, yaitu beban. Dan memang apa? Dosa-dosa itu adalah beban. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la ulfiyanna ahadan minkum ya'tini yaumal qiyamah wa ala raqabatihi syatun tay'ar. Jangan sampai aku berjumpa dengan salah seorang dari kalian, dia datang di hari kiamat menjumpai aku nanti dalam keadaan di lehernya itu ada kambing yang mengembik. Wala saurun lahu rugha, dan demikian pula apa? Lembu yang sedang melenguh, dan seterusnya. Menunjukkan apa? Dosa itu memang menjadi beban. Dan Allah Ta'ala telah berfirman wa man ghalla ya'ti wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa melakukan suatu corruption, maka dia akan datang dengan membawa apa yang dia korupsi nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Yang korupsi pekho berat sekali itu ya. Bagaimana ya dengan yang tanah dilipatkan 7 menjadi apa? 7 bumi. Na'udzubillah. Ada yang tanya, gimana kalau korupsi uang kertas? Ringanlah itu. Kita nggak tahu nanti di hari kiamat apakah Allah merubah. Karena apa? Orang yang sekedar mengambil sejengkal tanah saja berubah menjadi 7 bumi. Na'udzubillah. Maka boleh jadi Allah merubah menjadi beban yang luar biasa berat. Dan Allah Ta'ala tidak mendolimi para hamba. Tayyib. Wa wizru man amila biha min ba'dih. Dan dosa orang yang mengamalkan perbuatan kejelekan tadi setelah dia, karena dia menjadi teladan yang jelek.
Karena dia mencontohkan perbuatan yang jelek tadi. Sehingga apa? Orang menjadi bersemangat. Terkadang orang ingin berbuat jelek, tetapi kalau tidak ada yang memulai, dia malas, ketakutan, dan sebagainya. Tapi kalau ada yang memulai, maka terbukalah pintu, orang menjadi bersemangat. Oh, sudah ada yang mendahului saya bukan orang yang pertama, dan seterusnya. Maka orang yang membuka pintu itu, dia juga memikul dosa yang dipikul oleh orang tadi. Semakin banyak yang mencontoh dia, maka semakin celaka orang tadi. Dari sisi ini. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Allah Ta'ala telah berfirman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu tabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun wa la yahmiluna asqalahum asqali wa asqala ma asqalihim. Orang-orang kafir berkata kepada orang mukmin di dunia, ikuti jalan kami, niscaya kami nanti akan memikul dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan apa jeleknya hawa nafsu orang kafir. Tahu ini adalah dosa, nggak apa, ikuti kami aja di dunia, kami akan pikul dosa kamu. Allah Ta'ala mengatakan mereka tidak akan memikul dosa-dosa yang mengikuti mereka sedikit pun. Mereka itu hanyalah dusta saja. Mereka tidak akan memikul dan memang tidak akan mau memikul nanti. Semuanya akan lari dari kawannya. Dan pasti mereka akan memikul dosa mereka dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu tadi. Maksudnya bagaimana? Bukan orang yang disesatkan tadi kemudian dosanya diambil, bukan itu. Tapi apa? Mereka memikul dosa dengan sempurna karena berbuat maksiat. Dan apa itu? Allah Ta'ala akan memikulkan dosa yang semisal dengan itu kepada pemimpin-pemimpin mereka tadi. Bukan berarti ini memikul dosa orang itu dia santai-santai, oh saya kan cuma ikut aja. Tidak. Semuanya akan apa? Semuanya akan celaka sesuai dengan dosa masing-masing. Yang ini dosa ittiba'ul batil, yang ini dosa sebagai apa? Orang yang berbuat batil dan sekaligus memberikan contoh kebatilan. Masing-masing memikul dosanya. Tayyib. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa berkurangnya sedikit pun dari dosa-dosa orang tadi. Dan nanti akan disebutkan dalil-dalil terkait dengan ini juga, tidak perlu kita sebutkan di sini, oleh Imam An-Nawawi tentang masalah apa anak Adam dan seterusnya. Kesimpulannya dari hadis ini yang diinginkan oleh An-Nawawi adalah apa? Dianjurkan untuk kita ini memberikan contoh yang baik, ucapan yang baik. Boleh jadi nanti ada yang mengikuti ucapan kita. Demikian pula apa perbuatan yang baik, boleh jadi ada yang meneladani kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dan bahkan apa? Bahkan dalam masalah mengajarkan satu huruf hijaiyah, pahalanya akan terus mengalir untuk kita selama huruf tersebut ditulis atau diamalkan, diucapkan oleh orang yang kita ajari tersebut. Apalagi dia mengajarkan ke yang berikutnya dan berikutnya. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, termasuk orang yang pahalanya adalah tanpa batas dan terus mengalir adalah para ulama, karena mereka adalah mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan kebaikan itu Allah lestarikan sampai hari kiamat sesuai dengan sesuai dengan yang Allah inginkan. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.